Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memberikan sedikit penjelasan tentang blue light dan infrared terapi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alfia Methusodo, NIM P220401200007, dan rekan saya Azan Syuhada dengan NIM P2200120003. Dimulai dari blue light terapi. Yang pertama kita terlebih dahulu mengetahui apa itu blue light. Blue light atau sinar biru merupakan sinar dengan panjang gelombang 450 sampai 460 nanometer. Sumber sinar ini biasanya berasal dari lampu neon, layar televisi, serta komputer. Sinar biru ini bisa menyebabkan kerusakan tergantung intensitas serta durasi paparan, seperti gangguan penglihatan. Sinar biru ini juga bisa dimanfaatkan pada suatu alat terapi, yaitu blue light terapi. Blue light terapi atau fototerapi merupakan terapi untuk mengatasi keadaan hiperbilirubinemia. Itu adalah salah satu manfaatnya, dengan menggunakan sinar berenergi tinggi yang mendekati kemampuan maksimal untuk menyerap bilirubin. Alat fototerapi atau blue light lamp terapi dapat digunakan untuk terapi pada bayi yang menderita penyakit hiperbilirubin atau penyakit kuning, yaitu adanya penimbunan bilirubin di jaringan bawah kulit atau selaput lendir yang ditandai dengan warna kuning yang terlihat pada kulit atau selaput lendir. Bayi yang menderita penyakit seperti ini disebut juga bayi kuning atau ikterus. Ya, ini adalah gambar alat dari blue light terapi. Contohnya, salah satu contoh dari alat blue light terapi. Kemudian ada fototerapi atau blue light terapi memiliki spektrum 400 sampai 550 nanometer. Penyiaran yang paling efektif ialah pada spektrum 459 nanometer dengan irradiance minimal 30 mikrowatt per centimeter kubik per nanometer. Energi radian yang dipancarkan digunakan untuk mengubah bilirubin tidak terkonjugasi menjadi fotoisomer yang siap untuk diekskresikan oleh hati dan ginjal. Ini adalah spektrum dari sinar atau spektrum cahaya yang 400 sampai 550 nanometer itu blue light, kemudian ada green dan red atau infrared. Ya, ini adalah diagram blok secara umum dari alat blue light terapi. Dimulai dari tegangan PLN AC 220 volt yang akan diturunkan menggunakan trafo, menggunakan tombol up atau down untuk mensuplai rangkaian. Timer ditentukan menggunakan tombol up dan down pada pilihan waktu selama 2 jam, 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Tergantung pada terapi apa yang digunakan dan tergantung juga pada alat yang digunakan, merek atau tipe alat yang digunakan. Waktu terapi akan ditampilkan pada display 7 segmen. Kemudian tekan tombol start untuk memulai proses terapi. Microcontroller akan mengirimkan data untuk mengaktifkan driver lampu blue light. Kemudian timer akan menghitung sesuai waktu mengaktifkan driver lampu blue light. Kemudian saat waktu habis, maka driver lampu blue light akan dimatikan secara otomatis oleh microcontroller. Selanjutnya, microcontroller akan mengaktifkan buzzer sebagai pertanda waktu telah habis. Ini adalah diagram alir dari blue light terapi. Ketika on ditekan, pertama kali microcontroller akan memulai inisialisasi. Kemudian setting waktu melalui tombol-tombol dan waktu akan ditampilkan pada 7 segmen atau LCD. Saat tombol start ditekan, maka blue light akan menyala, hour meter bekerja, dan timer akan aktif. Ketika timer habis, maka blue light akan mati dan hour meter berhenti bekerja. Proses terapi selesai. Dan ini adalah diagram blok salah satu
alat terapi yang menggunakan PIR, sensor PIR. Sensor PIR akan mendeteksi di mana ada objek atau tidak. Selanjutnya, jika ada objek, maka sensor akan mengirimkan sinyal masuk ke microcontroller, di mana microcontroller sebagai control unit akan memberi perintah pada driver relay untuk menghidupkan dan mematikan lampu blue light secara otomatis. Dan ini diagram alir dari alat blue light terapi yang menggunakan PIR. Dimulai dari sensor PIR yang mendeteksi ketika ada makhluk hidup atau pasien, maka sensor akan mengirim sinyal ke microcontroller. Dan microcontroller akan memerintahkan relay untuk menghidupkan lampu blue light. Kemudian jika sensor PIR mendeteksi tidak ada makhluk hidup atau pasien, maka otomatis akan memutus sinyal yang dikirimkan dari sensor sebelumnya, yang akan menyebabkan microcontroller memerintahkan relay untuk mematikan lampu blue light. Fungsi alat dari blue light terapi ini sendiri yaitu salah satunya untuk terapi bayi yang terkena penyakit kuning atau hiperbilirubin seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ya, cara terapinya adalah memberikan sinar secara langsung pada kulit bayi dalam jangka waktu tertentu. Sinar yang digunakan yaitu sinar blue light, panjang gelombangnya 450-460 nanometer dengan intensitas 4500 lux. Tetapi dalam prakteknya kadang menggunakan lampu TL atau fluorons yang memiliki intensitas yang sama. Tegangan lampu yang dipergunakan adalah 20 watt setiap lampunya, biasanya menggunakan 7 buah lampu. Dan jumlah ini bergantung pada merek alat yang digunakan. Proses terapinya yaitu posisi lampu pesawat harus diletakkan dalam keadaan datar. Atur jarak sinar bayi kurang lebih 40-45 cm. Bayi dalam keadaan telanjang, khusus untuk bayi laki-laki kelaminnya ditutup. Mata bayi ditutup dengan kain warna hitam agar tidak tercembus cahaya. Waktu penyinaran maksimal 2 kali 24 jam. Alat dipakai lagi setelah istirahat 12 jam. Pelaksanaan terapi. Selama pelaksanaan terapi, posisi bayi harus diubah-ubah tiap 6 jam sekali. Usahakan suhu bayi stabil antara 36-37 derajat Celcius. Dicek setiap 3 jam. Hindari dehidrasi, perhatikan beraknya. Sering hijau encer. Nah, untuk cara pengoperasian pesawatnya sendiri, hubungkan steker dengan jala-jala listrik. Tekan tombol on, maka secara otomatis lampu indikator menyala. Atur setting timer untuk lamanya waktu penyinaran yang diperlukan. Kelipatannya adalah 6 atau 12 jam. Tekan tombol start, maka lampu akan menyala. Timer dan hour meter juga ikut bekerja. Buzzer akan berbunyi 6 jam sekali, ini menandakan posisi bayi harus diubah. Bila setting waktu telah mencapai secara otomatis, lampu akan mati. Tekan tombol off dan lepaskan steker dari jala-jala listrik. Ya, untuk peringatan, salah satu fungsi blue light terapi adalah untuk terapi bayi yang terkena penyakit kuning. Fototerapi digunakan untuk bayi dengan kelainan bawaan waktu lahir. Sebaiknya fototerapi diletakkan dalam box seperti box baby inkubator agar intensitas cahaya yang dapat diberikan langsung ke kulit bayi tanpa penghalang kaca dari box bayi, dan bayi masih dalam keadaan steril. Pada alat ini seharusnya diberi tanda untuk merubah posisi bayi dalam jangka waktu tertentu agar merata seluruh kulit pada bayi dapat diterapi. Lampu blue light lamp harus diganti sesuai dengan lifetime hour yang ditentukan. Infrared terapi. Apa itu infrared terapi? Terapi infrared adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik inframerah dengan karakteristik gelombang adalah panjang gelombang 770 nanometer sampai 106 nanometer yang berada di antara spektrum gelombang cahaya yang dapat dilihat dengan gelombang microwave, dengan tujuan untuk pemanasan struktur muskuloskeletal yang terletak superficial dengan daya penetrasi 0,8 sampai 1 mm. Lanjut. Bagaimana prinsip kerja terapi infrared? Terapi infrared akan memberikan pemanasan superficial pada daerah kulit yang diterapi, sehingga menimbulkan beberapa efek fisiologis yang diperlukan untuk penyembuhan. Efek-efek
fisiologis tersebut berupa mengaktifasi reseptor panas superficial efek reseptor panas superficial di kulit yang akan merubah transmisi atau konduksi syaraf sensoris dalam menghantarkan nyeri, sehingga nyeri akan dirasakan berkurang. Pemanasan ini juga akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi dan meningkatkan aliran darah pada daerah tersebut, sehingga akan memberikan oksigen yang cukup pada daerah yang terapi, meningkatkan aktivitas enzim-enzim tertentu yang digunakan untuk metabolisme dan membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai, sehingga pada akhirnya akan membantu mempercepat proses penyembuhan jaringan. Terapi pemanas dengan infrared ini juga dapat memberikan perasaan nyaman dan rileks, sehingga dapat mengurangi nyeri karena ketegangan otot-otot, terutama otot-otot yang terletak superficial. Meningkatkan daya regang atau ekstensibilitas jaringan lunak sekitar sendi seperti ligamen. Lalu, bagaimana prinsip kerja terapi infrared itu? Lanjut. Lalu ada blok diagram infrared, yaitu pertama ada power supply yang akan memberikan tegangan ke seluruh rangkaian. Lalu ada switch on off yang menutup atau membuka arus listrik dari power supply ke seluruh rangkaian. Lalu ada dimmer yang mengatur besar atau kecilnya arus listrik yang mengalir dari power supply ke lampu IR Philips. Keempat, lalu ada timer. Pada rangkaian ini timer digunakan adalah model H3BA Solid State Timer. Fungsinya adalah sebagai pengatur lamanya waktu yang dibutuhkan lampu IR Philips untuk menyala. Misal waktu yang ditentukan pada timer adalah 20 menit. Jika timer sudah mencapai waktu 20 menit, timer akan memutus tegangan. Lalu yang kelima itu ada alarm. Alarm ini digunakan sebagai indikator bahwa waktu yang ditentukan pada rangkaian timer untuk melakukan terapi telah berakhir. Lalu ada lampu IR ini yang merupakan alat untuk menghasilkan panas yang kisaran suhunya itu 40 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Lanjut. Seperti ini contoh gambar alat terapi infrared. Lanjut. Apa indikasi terapi infrared? Yang pertama itu ada nyeri otot, sendi, dan jaringan lunak sekitar sendi. Misal, nyeri punggung bawah, nyeri leher, nyeri punggung atas, nyeri sendi tangan, sendi lutut, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kekakuan sendi atau keterbatasan gerak sendi karena berbagai sebab. Ketiga, ketegangan otot atau spasme otot. Keempat, peradangan kronik yang disertai dengan pembengkakan. Lalu yang kelima, penyembuhan luka di kulit. Lanjut. Apa kontraindikasi terapi infrared? Yang pertama itu ada kelainan pendarahan. Lalu yang kedua ada kelainan pembuluh darah vena atau peradangan pembuluh darah seperti tromboplebitis. Lalu yang ketiga ada gangguan sensoris berupa rasa raba maupun terhadap suhu. Keempat, gangguan mental. Kelima, tumor ganas atau kanker. Keenam, penggunaan infrared pada mata. Lanjut. Apa efek samping dari terapi infrared ini? Itu yang pertama ada luka bakar derajat ringan. Lalu yang kedua bertambahnya peradangan. Yang ketiga nyeri yang bertambah. Keempat alergi kulit, terutama pada penderita yang mempunyai riwayat alergi terhadap suhu panas. Yang kelima pendarahan yang bertambah pada luka terbuka. Yang keenam itu bisa pingsan. Lanjut. Bagaimana prosedur terapi infrared? Yang pertama itu menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman. Lalu yang kedua, dokter atau terapis akan memeriksa kembali daerah yang akan diberikan terapi
dan melakukan wawancara kembali mengenai kelainan yang diderita dan kemungkinan kontraindikasi untuk pemberian terapi dan riwayat alergi terhadap suhu panas. Dokter maupun terapis akan menjelaskan sekali lagi tujuan terapi infrared sesuai kondisi dan keadaan seseorang. Tiap individu berbeda. Lalu yang ketiga, dokter atau terapis akan membersihkan daerah yang akan diterapi dari minyak ataupun kotoran yang menempel di kulit, termasuk dari lotion atau obat-obat gosok yang dipakai sebelumnya menggunakan kapas alkohol atau kapas yang diberi air. Bila mempunyai kulit yang sensitif dan kering, sekali sebaiknya diberitahukan kepada dokter atau terapis yang akan menerapi, sehingga tidak akan digunakan kapas alkohol yang kadang dapat menyebabkan iritasi kulit. Lalu yang keempat, dokter atau terapis akan memposisikan bagian yang akan diterapi senyaman mungkin. Bagian yang akan diterapi tidak ditutupi oleh pakaian, sehingga infrared akan langsung mengenai kulit dan memberikan hasil yang optimal. Lalu yang kelima, dokter atau terapis akan melakukan pengaturan dosis waktu dan posisi alat infrared. Yang keenam, kemudian segera infrared akan diberikan, jangan menatap langsung lampu infrared. Lalu yang ketujuh, bila terasa nyeri atau panas berlebihan saat terapi berlangsung, segera bilang kepada terapis atau dokter yang menerapi. Lalu yang kedelapan, selesai terapi akan ditandai oleh bunyi timer dari alat infrared. Jangan langsung berdiri atau duduk, tetap berbaring beberapa saat untuk mengembalikan aliran darah ke normal. Lalu yang kesembilan, dokter atau terapis akan kembali melakukan pemeriksaan dan wawancara mengenai efek yang dirasakan setelah selesai terapi. Lanjut. Berapa kali terapi infrared yang harus dilakukan untuk hasil yang optimal? Frekuensi pemberian terapi infrared bergantung pada tujuan terapi dan respon dari penderita dan analisis dokter atau terapis yang memeriksanya. Jumlah terapi yang diberikan dan dosis yang digunakan tergantung pengalaman klinis dokter atau terapis di pusat terapi tersebut. Setiap dokter ataupun terapis memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan dokter atau terapis di pusat terapi yang lain, sehingga dosis yang diberikan dan jumlah terapinya pun tidak sama. Meskipun alatnya sama, untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan tujuan untuk meningkatkan elastisitas jaringan lunak diperlukan 6 kali terapi dan frekuensi 2-3 kali per minggu dengan waktu pemberian 30 menit setiap kali terapi. Tentunya diikuti dengan terapi lainnya seperti terapi latihan dan sebagainya. Tidak cukup hanya mengandalkan satu modalitas terapi saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.